Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakpe, mahasiswa dari Institut Andik Sapada, Fakultas Hukum di kelas 3C semester 3. Jadi kami mempunyai tugas kelompok dari Hukum Tata Negara bahwa tentang partai politik di Indonesia. Jadi menurut saya kelahiran partai politik merupakan salah satu bentuk manifestasi atau perwujudan dari sistem politik di sebuah negara. Kehadirannya menjadi indikator penting dalam tata negara, tetapi dalam perpolitikan Indonesia sekarang ini bahwa para elit-elit politik atau yang memangku jabatan sebagai anggota legislatif di Indonesia mempergunakan partai politik ini adalah bagaimana dia mendapatkan keuntungan secara kelompok maupun secara pribadi. Jadi bukan lagi bahwa anggota legislatif ini adalah alat penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Baru-baru ini tanggal 6 Desember disahkannya RKUHP. Yang ini adalah bentuk bagaimana para legislatif ini yang telah diberikan wewenang atau yang mewakili kami sebagai anggota legislatif, tetapi tidak menjalankan amanahnya dan fungsinya sebagai anggota legislatif. Tapi dia berpikirnya bagaimana dia mendapat keuntungan secara pribadi ataupun kelompok. Jelas yang ada sekarang ini dalam amandemen undang-undang RKUHP sekarang ini bahwa ini menjerumuskan masyarakat dalam hal melakukan kebebasan berdemokrasi. Karena adanya pasal-pasal yang digunakan untuk membungkam para oposisi atau membungkam para pengkritik dalam hal untuk kebaikan pemerintah, dibikinkan pasal-pasal supaya dibungkam semua mulutnya agar apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, baik keinginan kelompok maupun ingin pribadi bisa tercapai dengan baik. Olehnya itu bahwa andai kata ada perubahan bahwa anggota legislatif ini tidak usah ada di Indonesia, jika kinerjanya hanya seperti ini, merumitkan bangsa ini, membuat amandemen undang-undang tanpa melibatkan para pakar atau ahli hukum yang ada di Indonesia. Mereka ini membuat undang-undang, mereka ini menyesatkan RKUHP ini karena mereka ini sebenarnya bukan ahli hukum, tetapi mereka hanya ahli politik, di mana sekarang ini banyak yang mindset masyarakat bahwa politik itu adalah pembohong. Seperti itu pendapat saya tentang partai politik yang ada sekarang ini di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi partai politik. Partai politik adalah lembaga yang terdiri dari orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan dan mewujudkan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan pada prinsip dan hal yang mereka setujui. Definisi dalam undang-undang partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kebersamaan, kehendak dan cita-cita yang memperjuangkan dan membela kepentingan politik. Kepentingan politik masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Fungsi partai politik, di mana partai politik mengumpulkan dan merumuskan berbagai kepentingan masyarakat banyak. Sarana sosialisasi politik, partai politik menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam berpolitik. Partai politik menarik dan mengambil tenaga berpotensial dari rakyat untuk dijadikan kader politik dan kemudian dijadikan pemimpin bangsa. Partai politik memiliki kemampuan koordinasi dengan lembaga-lembaga negara atau pemerintah agar lembaga-lembaga tersebut tetap memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Pembentukan partai politik di Indonesia. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dan sudah menikah dari setiap provinsi. Partai politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan serta kepengurusan partai politik tingkat pusat yang disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan akta impluiritas. Pendirian parpol harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.
partai politik harus didaftarkan ke kementerian untuk menjadi badan hukum. Kepengurusan pada setiap provinsi paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten atau kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten kota yang bersangkutan. Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%. Terdapat kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum dan terdapat rekening atas nama partai politik. Sistem kepartaian. Ada berbagai jenis sistem kepartaian yang dapat dianut oleh suatu negara, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai, atau sistem multipartai. Sistem partai tunggal diterapkan apabila partai yang bersangkutan benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun partai yang mempunyai kedudukan yang dominan di antara beberapa partai yang lainnya, contoh negara komunis. Sistem dua partai biasanya mendominasi sistem politik di mana pemilihan umum berdasarkan pada aturan pemenang mengambil semua, atau the winner take all. Kandidat yang mendapat suara terbanyak memenangkan pemilihan, tidak memandang proporsi perolehan suara secara keseluruhan. Sistem dua partai berjalan baik apabila dipenuhi 3 syarat, yaitu komposisi masyarakat adalah homogen, konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang pokok adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah. Sistem dua partai umumnya diperkuat dengan dipergunakannya sistem pemilihan single member constituency atau sistem distrik, di mana dalam suatu daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Contoh, sistem dua partai di Amerika Serikat, Partai Demokrat dan Partai Republik. Sistem multipartai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik. Sistem multipartai ini apabila dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer mempunyai kecenderungan dengan menitik beratkan kekuasaan pada badan legislatif sehingga peranan badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Sistem multipartai pada umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang atau proportional representation. Pembubaran partai politik di Indonesia sendiri juga tercatat pernah melakukan pembubaran partai politik sekitar tahun 1960. Presiden Soekarno memerintahkan pembubaran Partai Marsumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Adapun prosedur pembubaran partai politik saat ini harus dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi oleh pemerintah yang diatur di dalam Undang-Undang Parpol dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi. Parpol pra-kemerdekaan di Indonesia. Partai politik di Indonesia pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Berbagai organisasi modern muncul sebagai wadah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Walaupun pada awalnya berbagai organisasi tidak secara tegas menamakan diri sebagai partai politik, namun memiliki program-program serta aktivitas politik. Kelahiran Budi Utomo merupakan contoh dari terbentuknya organisasi nasional pada masa kolonial tersebut, juga cikal bakal lahirnya organisasi modern di Indonesia. Lahirnya Budi Utomo pada awalnya disebabkan kondisi bangsa Indonesia yang saat itu berada dalam penjajahan Belanda. Partai-partai politik yang ada sebelum kemerdekaan pada umumnya bersifat ideologis serta memiliki fungsi dan program utama untuk mewujudkan kemerdekaan di Indonesia. Partai-partai tersebut menjalankan fungsi mengagresikan dan mengartikulasikan aspirasi dan ideologi masyarakat untuk mencapai kemerdekaan serta menjalankan fungsi rekrutmen politik yang memunculkan tokoh nasional dan wakil rakyat yang menjadi anggota Volksraad Dewan Rakyat Hindia Belanda. Terima kasih. Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Indonesia pada 18 Agustus 1945,
PPKI mengadakan rapat pembentukan Partai Nasional Indonesia dalam kurung PNI. PNI diharapkan menjadi partai tunggal yang mempelopori kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno menegaskan pada buku Mencapai Indonesia Merdeka tahun 1933 bahwa untuk mencapai masa aksi diperlukan adanya satu partai pelopor, tidak dua ataupun tiga, sebab jika lebih dari satu akan membingungkan massa. Ada perbedaan pendapat mengenai gagasan partai politik tunggal antara Maswadi, Ma'ruf, dan Jahrir. Partai politik kemudian dipertegas dalam maklumat pemerintah 14 November 1945 yang menyatakan bahwa partai politik ada untuk mendorong dan memajukan tumbuhnya pikiran-pikiran politik. Dengan adanya maklumat tersebut mengakibatkan bangkitnya kembali partai-partai politik yang sudah ada sebelum kemerdekaan seperti Partai Rakyat Indonesia dalam kurung PRI, Partai Rakyat Nasional dalam kurung PRN, dan Partai Banteng Republik Indonesia. Sekian. Pemilu pertama di Indonesia pada masa Orde Lama. Pemilu 1955 merupakan pemilu yang pertama kali berhasil diselenggarakan di Indonesia. Pemilu 1955 terlaksana dengan aman, lancar, jujur dan adil serta bersikap demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai negara. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR RI yang diikuti oleh 118 peserta terdiri dari 36 parpol, 34 ormas, dan 48 perorangan yang berebut 257 kursi. Sedangkan pemilu untuk memilih anggota konstituante diikuti oleh 91 peserta terdiri dari 39 parpol, 23 ormas, dan 29 perorangan yang berebut 520 kursi. 5 besar perolehan kursi parpol pemilu DPR RI 29 September 1955. Yang pertama, Partai Nasional Indonesia PNI jumlah 57 kursi, dan yang kedua ada Masyumi dengan jumlah 57 kursi juga. Yang ketiga ada Nahdlatul Ulama atau NU dengan jumlah 47 kursi. Yang keempat ada Partai Komunis dengan jumlah 39. Yang kelima Partai Syarikat Islam Indonesia dengan jumlah 8 kursi. 5 besar perolehan kursi parpol pemilu konstituante 15 Desember 1955. Yang pertama Partai Nasional Indonesia 119 kursi, yang kedua Masyumi 112 kursi, yang ketiga Nahdlatul Ulama 91 kursi, yang keempat Partai Komunis Indonesia 80 kursi, dan yang terakhir Partai Syarikat Islam Indonesia PSII 16 kursi. Pemilu ini menjadi satu-satunya pemilu di masa Orde Lama kepemimpinan Presiden Soekarno. Dan pemilu pada masa Orde Baru, pemilu di masa Orde Baru kepemimpinan Presiden Soeharto dilaksanakan sebanyak 6 kali, yakni pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir 1997. Pada pemilu 1971 diikuti oleh 9 partai politik, yakni NU, Parmusi PSII, PERTI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba. Pemilu pasca reformasi. Pemilu pasca reformasi dilakukan pertama kali pada tahun 1999 pada bulan Juni tanggal 7 di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemilu pada saat itu diikuti oleh 48 partai politik. 5 di antaranya atau 5 besar pada pemilu saat itu adalah PDIP, Partai Golkar, P3, PKB, dan PAN. Walaupun PDIP menjadi pemenang pada saat itu dengan perolehan suara sekitar 35%, yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yakni Megawati Soekarno Putri, melainkan dari PKB, yakni Ki Haji Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal dengan nama Gus Dur. Hal ini terjadi karena pemilu tahun 1999 ini hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR. Pada pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, rakyat juga dapat memilih anggota DPD. Anggota DPD ini adalah suatu hal yang baru. Lembaga baru ini adalah
bertujuan untuk mewakili kepentingan daerah yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pada pemilihan langsung. Yang kedua adalah pemilihan langsung. Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh anggota MPR sampai tahun 1999 dinilai kurang demokratis, dan tuntutan oleh pemilihan presiden dan wakil presiden ini secara langsung pada saat itu semakin kuat, baik dari arus atas maupun dari arus bawah. Akhirnya pada tahun 2001 terjadi amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni salah satu materi yang diamandemenkan adalah presiden dan wakil presiden dipilih dalam pasangan secara langsung oleh rakyat. Sehingga akhirnya pada tahun 2004 rakyat Indonesia pertama kali memilih kepala negara secara langsung. Pemilihan presiden secara langsung ini ditujukan untuk mendapatkan pemimpin pemerintahan dan negara yang memiliki legitimasi yang kuat, karena dipilih dan didukung secara langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Demikian pemaparan materi dari kelompok hukum tata negara kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.